Ya, eh kali ini kita dibawa oleh Nancy Fraser ya. Bagaimana dengan feminisme kritisnya itu seolah-olah membawa kita untuk lebih menelisik lebih jauh, lebih dalam bagaimana proses neoliberalisasi itu kan. Saya lihat bahkan mungkin ini sudah menjadi koreksi bersama bagi kita, khususnya di ranah feminisme kapitalis. Sering kita jumpai entah apakah mungkin karena memang masih belum ada kesadaran sendiri oleh kaum perempuan di sekitar kita, atau mungkin karena faktor lainnya yang membuat perempuan itu harus ikut terhadap putaran-putaran kapitalisme itu sendiri. Cenderung hal sepele mungkin yang dapat kita lihat itu ketika perempuan ingin mendapatkan pekerjaan, kapitalisme itu akan selalu mencari celah yang bisa diambil dari perempuan itu sendiri. Itu maksudnya. Bahkan ketika kita lihat di sana, ketika ada satu lawan pekerjaan terhadap perempuan, itu mungkin kriteria yang dibutuhkan mungkin nanti akan menunjukkan bahwa memang kita perempuan itu akan dikikis habis. Perempuan itu akan dikikis habis perihal apa yang bisa diambil dari perempuan itu sendiri. Contohnya, mungkin kita banyak jumpai ya di loker-loker itu. Di loker-loker itu ya salah satunya mungkin berpenampilan menarik dengan tinggi minimal dan minimal berapa, berat badan berapa, dan itu seolah-olah menggambarkan bahwa memang dunia kapitalisme itu tidak memberikan ruang, bukan tidak memberikan ruang, mengikis habis-habisan apa yang dapat diambil dari seorang perempuan itu sendiri. Nah, di sana saya menemukan hal bahwa dalam hal tersebut akan terjadi kesenjangan antara perempuan itu sendiri. Sesama perempuan itu akan terjadi kesenjangan. Yang mungkin dari perempuan satu dan perempuan dua itu berbeda istilahnya, itu tidak memiliki kriteria yang didapatkan itu sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin seorang perempuan tidak bisa memenuhi kriteria tersebut akan mempersempit perempuan tersebut dalam mendapatkan lawan pekerjaan. Itu yang jadi kritik ya dari Nancy Fraser itu sendiri. Nah, yang persoalan loker ya. Saya kemarin tuh ingat itu, saya gini. Kemarin sempat nemu jokes itu permen ya. Pertama, permen yang nggak dibungkus itu ibarat kata perempuan yang berhijab dengan yang tidak berhijab gitu loh. Permen yang tidak dibungkus itu didatangin banyak semut gitu, dikerubungin dah. Setelah itu ada permen yang dibungkus, dia hanya dilewati oleh semut. Ibarat kata kita itu cuma dilihat gitu. Tapi ada juga permen yang tidak dibungkus, tapi gak didatengin oleh semut gitu. Ternyata pas saya baca deskripsinya di bawah, itu perempuan yang gak good looking. Entah kalau menurut Bang Bano ya, ini jokes biasa atau ini dark joke gitu. Entah gitu. Jadi kalau gini, oke. Semula ya dengan persoalan apakah dengan adanya semacam kriteria yang diberikan oleh
para pemilik modal itu membuat bagaimana nasib mereka yang tidak masuk kriteria itu gitu loh. Nah, maka gini loh. Sebelum ke sana saya sambil dari statement akhir saya tadi bahwa yang diinginkan Fraser itu tidak sebatas kebebasan dari perempuan itu sendiri, tapi kesadaran dari perempuan bahwa dia itu ada di medan sosial yang semuanya itu dikontrol oleh keadaan pasar gitu. Artinya apa? Gerakan feminis itu harusnya tidak hanya berfokus pada gerakan kebebasan secara individu gitu. Atau yang kita artikan perempuan itu dipandang bebas dan dipandang dimuliakan saat menjadi wanita karir gitu. Itu kan simpelnya. Yang terkonstruk di pikiran sebagian perempuan, kalau saya dikatakan seluruh, nanti dibilang menjustis saya. Enggak, sebagian perempuan itu demikian mungkin. Dia dipandang seorang penggerak feminis kalau sudah menjadi apa ya? Seorang wanita karir. Tapi ada yang terlupakan kata Fraser. Kepedulian dia terhadap lingkungan sosial. Apakah dia tidak memikirkan bagaimana dengan perempuan yang tidak memiliki apa yang dia miliki? Katakanlah kalau bahasa tadi itu seperti permen tadi gitu loh. Itu. Katakanlah hal demikian. Bagaimana? Maka memang yang harus kita pahami. Oke lah, kita ambil apa yang dikatakan Fraser. Karena harusnya dia harus sadar dia ada di medan sosial yang semuanya dikontrol oleh keadaan pasar, maka mau tidak mau dia harus memasarkan diri gitu. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip, memasarkan diri itu maksudnya harus ada nilai yang bisa dia tawarkan gitu loh. Iya, gitu loh. Bukan jadi nilai ya. Itu trending loh. Oh, si bangsat. Iya tahu. Jadi kalau dia sadar keadaan pasar, ya, dia sadar ada di medan sosial, harusnya saat di satu sisi dia tidak memiliki nilai, katakanlah kalau bahasnya Akbar, dia tidak menarik karena dia tidak menggunakan gaya tarik gitu. Tarik tambang. Siapa tahu dia bisa menggunakan gaya gravitasi bumi jatuh. Dia bisa menggunakan harus keadaan dia sadar, maka dia harus memiliki nilai lain selain itu. Dong. Kalau secara individu, ya, seorang perempuan. Tapi kalau secara gerakan, karena sudah diiming-imingi dengan posisi tadi, maka bias kritik tadi yang dimaksud kritik demikian, dia justru tidak memikirkan perempuan lain di belakangnya. Bagaimana dengan perempuan yang tidak memiliki nilai yang dia miliki itu? Dia termarginalisasikan hanya karena dia tidak termarginalisasikan karena dia bahasa tren kita, dia gak good looking gitu. Oke lah. Kalau Seneca itu kan mengatakan untuk membalas musuhmu itu tidak cukup, untuk membalas musuhmu jangan balas dendam, cukup kamu jangan menjadi seperti musuhmu gitu loh. Saya punya cerita gitu. Ini mungkin akan sama halnya dengan seandainya kembali ke perkataan Fraser tadi. Saya punya dosen, dia bercerita bahwasanya ada temannya, diakui dia gak menarik lah gitu. Saya gak mau katakan good looking ya, gak terlalu cantik gitu. Nah, dia pinter dan mendaftar di salah satu lembaga keuangan. Dia gak diterima karena kan alasannya apa? Bukan gak cerdas, tapi karena gak menarik gitu loh. Secara penampilan. Apa yang dia lakukan? Karena mungkin seandainya bahasnya Fraser, dia itu sadar keadaan medan sosialnya ya. Dia justru semakin memperkaya keilmuannya, dia justru menjadi tim audit. Dan biasa cuk gitu.
Suatu kesempatan dia datang ke kantor saat dia ditolak, dia menjadi seorang audit. Betapa terkejutnya perusahaan itu gitu. Nah, ini disebut sebagai Pak sadar akan medan pasar gitu. Ketidakpekaan, lupa terhadap bahkan tidak sadar terhadap keadaan sosial itu yang menciptakan gerakan feminisme itu terkesan gerakan individualistik itu. Yang penting dia sudah memiliki posisi cukup. Sama halnya dengan keadaan sekarang. Awalnya dia keluar-keluar, coba kasih jabatan, pasti diam. Gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang feminisme ya. Dari tokoh Nancy Fraser. Saya teringat kepada mahakarya Bapak Ochiro Oda. Bapak Ochiro Oda, salah satu pencipta anime One Piece. Saya nggak pernah masalah, saya nggak pernah nonton Iya, One Piece ini. tapi dari pembahasan kali ini saya tidak mencoba mencocok logikan. Ini kan pembahasan filsafat. Cuman saya memiliki gambaran apa yang terjadi di film tersebut gitu. Salah satu karakter yang sama dengan tokoh Nancy Fraser, ada kesamaan lah apa yang digaungkan Nancy Fraser ini, yaitu Nami-san, Nami. Nami ini bagi Nami ya kan, Nami-san gitu. Bagi yang nggak tahu ya pemirsa yang di rumah, Nami-san itu merupakan sosok, kalau saya melihat dari chapter dari episode ke-12 sampai ke-50, Nami-san ini diibaratkan seseorang wanita yang rakus akan harta gitu. Namun di balik kerakusannya itu terdapat jiwa yang sangat mulia. Sebenarnya Nami-san ini mengumpulkan bersikukuh mengumpulkan harta karun dari pemerintah. Anggaplah kalau ibarat bajak laut itu adalah pemerintah yang memiliki sistem gitu. Nami-san itu mencoba merampas semua yang dimiliki kekayaan yang dimiliki sistem-sistem tersebut. Ternyata dia dibalik mengumpulkan harta karun itu untuk membebaskan keterbelengguan penjajahan yang dilakukan oleh Kapten Along gitu. Dia mengumpulkan harta karun untuk iya, untuk membebaskan masyarakat yang ada di desa Kohoshi. Jadi desa Kohoshi ini dijajah oleh Kapten Arlong. Nah, karena Nami-san merupakan penduduk kota Nahas Kohoshi, dia berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta karun untuk menebus itu dengan sampai maksimal 100 buri ya. 100 buri. Beri. Jadi Nami-san itu bersikukuh mengumpulkan sebanyak 100 beri kekayaan untuk menebus wilayah Kohoshi ini dari keterbelengguan yang dijajah oleh Kapten Arlong. Kapten Arlong ini memang gila harta gitu. Sosok yang gila harta, dan dia tidak segan-segan untuk membunuh siapapun demi harta gitu. Jadi Kapten Arlong sudah digambarkan sosok yang rakus. Maka dari itu Nami-san untuk melawannya tidak bisa dengan kekuatannya secara fisik saja, melainkan harus berjuang dengan jeripayanya mengumpulkan hartanya demi kemanusiaan ini. Nah, ini menyangkut kepada tadi ranah sosial. Bahkan bahkan dia rela sakit-sakitan sampai berdarah-darah gitu demi memperjuangkan daerah itu. Nah, namun kesimpulan yang saya dapatkan dari sini gitu, bahwasannya memang benar gitu. Uang adalah segala-galanya, bahkan mampu membeli suara-suara pada masa kampanye ya. Biasanya kayak gitu. Ya, memang dari cerita One Piece banyak banyak frase-frase yang menurut saya itu satir gitu. Terhadap melihat realitas kehidupan yang real terjadi di dunia manusia itu sendiri. Salah satunya ya kehausan manusia terhadap kemegahan harta gitu.
namun di sini yang jadi pertanyaan saya terhadap pemantik. Nah, memang benar tadi ada pertanyaan saya ini ada ketersangkutan dengan apa yang ditanyakan Mas Akbar. Nah, memang kalau urusan ya Mas Akbar, kalau urusan uang tidak terkaitan ya. Gak ada saudaranya. Oh, bisa saja karena permasalahan uang antara saudara satu dengan saudara dua bisa berkelahi gitu. Itu yang bisa melibat memperak-berandakan karena akibat uang itu. Namun gini Mas Ali, kalau melihat gini ini berbicara tentang kemanusiaan gitu. Yang banyak menjadi mucikari dari pelaku-pelaku PSK itu wanita yang memperdagangkan menjajah yang dimiliki perempuan gitu di warung remang-remang. Itu banyak dari pegiat-pegiat dari wanita nih. Jadi wanita itu dimodalkan, wanita yang nggak mampu secara ekonomi dimodali, dia mau apapun bisa asal mau menjadi kacung dari mucikari itu, melayani om-om yang berduit gitu. Ya, bagaimana sih? Justru hal itu yang bagi saya itu menarik gitu. Justru feminisme itu harus peka lagi, harus melek lagi terhadap kejadian itu. Ya, itu saja sih. Cek, oke. Saya di sini menjawab dalam rangka sebagai pemantik ya Mas Akbar, bukan sebagai mucikari. Saya gak tahu itu. Jadi memang kalau boleh dikatakan ya, semua itu mungkin akan sepakat saat bukan perdagangan, apa namanya itu, lokalisasi gerakan seperti itu dianggap sebagai itu lokalisasi dianggap sebagai wabah sosial misalnya gitu. Itu salah siapa gitu misalnya. Dan kalau dikaji secara feminisme itu bagaimana? Oke. Pertama memang itu memang kalau dikaji dari step awal lahirnya feminisme itu sudah menyimpang. Karena kenapa? Dulu kan memang perempuan itu hanya sebatas pemuas birahi. Itu yang ingin diangkat pertama kali sebagai selain kesetaraan politik, sebelum kesetaraan politik ya di gelombang pertamanya itu untuk mengangkat harkat martabat perempuan gitu loh. Nah, jadi memandang tentang penjualan itu, perdagangan enak-enak itu. Masa enak sih? Entah, saya gak tahu juga enak juga. Itu kalau perspektif feminisme itu ya, secara normatifnya itu memang sudah amoral gitu. Ya, secara normatifnya itu amoral. Karena memperdagangkan perempuan, perspektif feminisnya. Dan bagaimana dengan pihak perempuan yang memberikan pekerjaan itu, yang menjadi kalau seperti Akbar profesinya mucikari gitu. Itu apa? Itu sama halnya dia sebenarnya itu seorang kapital gitu. Kalau dia ke sana, iya kapital. Dia karena kekuasaan kapital, justru dia memanfaatkan hal demikian. Meskipun tidak menutup kemungkinan. Ada yang memang yang suka rela gitu. Tapi sulit sih menemukan, banyak yang lebih terpaksa gitu. Karena gak ada lagi, ya itu gitu. Ada, Ruk. Di mana itu? Oh, lagi baru selesai. Jadi kalau pandangan terhadap praktik demikian itu yang disebut sebagai hegemoni kapital pertama. Kalau dari Friser. Tapi kalau analisisnya itu kenapa terjadi hal demikian? Memang itu mungkin faktor yang dimaksud kebebasan tadi, perempuan bebas berekspresi.
karena bebas berekspresi, dia bisa jadi bos. Bosnya apa? Penjualan itu gitu loh. Bisa kan menggunakan alasan demikian. Nah, tapi justru itu yang dikatakan oleh Fraser, kehilangan kepedulian itu. Karena tidak adanya kepedulian, dia memperalat orang lain untuk menciptakan kekayaan dirinya gitu loh. Dan ini bias dari kritikan gender gitu loh. Ini bias dari pengamatan dari para pegiat ekonomi dan politik gitu. Apalagi para orang yang selalu mengurusi hukum. Kan mungkin ini hal sifatnya yang sangat terlalu fundamental dan kecil. Tidak bisa lah untuk menaikkan tren dirinya gitu loh. Baru yang isu nasional seperti yang itu yang terbaru gitu loh. Ya, itu kan menasional, maka semuanya akan berangkat ke sana gitu. Tapi pernah nggak mereka para pegiat ekonomi dan sebagainya, terutama perempuan yang ada di atas, mereka pergi dan terjun melihat yang lebih sangat fundamental seperti tadi. Kalau dulu dulu terlembaga dengan adanya lokalisasi di Surabaya misalnya. Dulu. Tapi sekarang itu semuanya itu sifatnya tersembunyi, tapi bukan tidak ada. Bukan karena tidak terlembaga, tapi bukan lantas tidak ada, tapi ada. Tapi bias kritikan gender itu memang hilang saat perempuan itu sudah diberikan, sudah menjadi bagian dari kapitalis itu. Termasuk tadi karena dia memiliki modal, dia tidak meskipun sesama perempuan. Padahal kalau berbicara norma sosialnya, dia kan bisa mengibaratkan dirinya bagaimana seandainya saya di posisi itu. Tapi karena sudah berbicara keuntungan secara ekonomis itu, sudah tidak lagi berbicara kepedulian. Mungkin hanya itu di saya. Oke. Terima kasih tanggapannya. Sekarang dari Fraser ini kan, Nancy Fraser ini takut Fraser. Kulkas. Ingat kulkas ya dingin. Tapi gini, kalau dari Fraser kan tadi latar belakangnya ya, yang dicontohkan oleh pemantik antara laki-laki dan perempuan itu acap kali terjadi ketidakmerataan dalam upah. Contoh kayak tadi contoh kecilnya dari upah gitu. Antara laki-laki dan perempuan itu gak sama. Nah, namun coba kita balik gitu. Realitasnya kita balik. Seandainya wanita sudah memiliki harta dan tahta kayak perempuan yang lempar baju itu, itu gimana sih? Ya, kalau justru kan akan membunuh bukan antara gender lagi, tapi antara yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan. Ya, kalau pemantik paham silakan tanggapi. Memang di Indonesia itu bagi saya, kalau berbicara perempuan secara general, harusnya tidak perlu ada gerak demo-demo menuntut untuk kesetaraan itu loh. Karena sepertinya sudah ada keterwakilan dari sosok dan dua sosok. Kalau bahasanya Bintang Emon itu, sudah ada warisan driver yang dulu, driver pertama itu sepedanya diwariskan gitu loh. Diwariskan ke driver yang sekarang gitu loh. Itu mungkin menjadikan sebagai titik balik saat ini perempuan itu di atas. Jadi kalau bahasanya Fraser ya, wow, jangan bawa saya ke sana biar saya fokus membahasnya. Memang kalau sudah di atas itu mengendalikan. Bahasanya kalau laki-laki bahas feminis. Bahasa terselubung. Iya, hanya laki-laki, semoga saja. Jadi bagaimana kalau dibalik demikian? Apakah lantas saat dikdaya dia itu harus merasa sebagai raja itu? Oke. Justru yang diinginkan oleh Fraser, ya. Kalau pemikiran kapitalis, ya, corak pemikiran kapitalis,
dia itu hanya ingin bagaimana orientasi mereka kan keuntungan. Gitu kan. Saat pikiran dia itu, meskipun gerakan yang dia tuju itu sebagai gerakan feminisme, ya, gerakan untuk menunjukkan ternyata perempuan itu juga bisa, itu. Tapi saat yang dia kejar itu orientasi keuntungan dirinya dan berapa kelompok yang ada dirinya, kalau katanya Fraser, justru dia itu bagian dari pegiat kapitalisme atau disebut sebagai pelayan dari neoliberal. Baru saat dia itu tidak meninggal, dia tidak bias dengan spirit awal bangkitnya dari feminisme itu sendiri, maka dia masih ada di jalur feminisme. Oke, saya perjelas demikian. Yang dimaksud Fraser tadi, yang saya sampaikan tadi, alih-alih mengangkat derajat seluruh perempuan, justru gerakan feminisme, narasi-narasi tentang feminisme, wacana-wacana tentang feminisme, justru itu menjadi narasi, itu justru menjadi semangat atau spirit awal dari kapitalisme itu sendiri. Jadi apa yang direpresentasikan bukan lagi gerakan sosial itu sendiri, tapi gerakan individu, gerakan untuk memperkaya pribadi. Apakah kapitalisme itu harus bergantung pada gender? Tidak. Siapapun yang selalu berorientasi pada kekayaan pribadinya, dia pelaku kapitalisme. Dan yang maksud oleh Mas Nenang tadi lempar-lempar kaos, itu bagiannya gitu loh. Atau kalau kita tarik, memanglah kita kan sudah bahas di sini ya. Beli biar tahu nanti. Kita sudah bahas di sini misalnya tentang manusia dan identitas. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia tidak akan memiliki identitas karena identitas itu harus dikognisi. Termasuk katanya Bung Rocky setelah meninggal itu. Yang dikritik oleh Nancy Fraser itu yang membuat dia itu terkemuka atau terkenal, itu memang politik identitas tadi gitu loh. Termasuk kan yang dia lempar-lemparkan, termasuk kaos dan menampakkan dirinya sebagai perempuan secara tidak langsung, itu upaya marketisasi bahwasanya inilah perempuan bisa gitu. Enggak, saya bahas perempuan, enggak bisa ya. Maharaja. Iya. Ya karena kalau ejaan bahasa Indonesia kan perempuan gitu. Inggris. Kalau perem bisa merem nanti. Iya. Nah, maka yang dapat saya tanggapi itu demikian itu. Yang dimaksud politik identitas bagi Fraser saat membawa-bawa identitas tertentu termasuk feminisme tadi, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia bawa sebelumnya. Jadi tidak ada yang salah dengan politik identitas. Yang salah saat politik identitas itu hanya untuk bias terhadap konsep keadilan itu sendiri gitu. Mungkin hanya itu di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Di sini membahas tentang Nancy Fraser. Yang mana saya sedikit membaca tentang pemikiran dari Nancy Fraser tentang critical feminism ataupun feminis kritis. Yang saya tangkap dari tulisan Nancy ini berpatok pada 3 poin utama dalam tulisannya, yaitu tentang ruang politik dan juga kesejahteraan negara dan juga tentang keadilan. Namun dibungkus dengan feminisme. Yang saya tidak pahami terhadap pemikiran dari Nancy ini, kenapa Nancy ini memiliki konsep ataupun pemikiran feminisme kritis yang mengkritisi terhadap feminisme itu sendiri, dan juga secara bersamaan, secara simultan, katakanlah seperti itu juga mengkritisi terhadap kapitalisme. Bagi saya pribadi, ketika feminisme dilihat sebagai subjek bukan sebagai objek, itu bisa diarahkan untuk melawan kapitalisme itu sendiri, bukan melanggengkan terhadap kapitalisme. Namun ketika Nancy ini
Ini tidak, bagi saya itu tidak jelas. Entah saya bacanya kurang banyak dan sebagainya, ataupun pemahaman saya kurang dalam. Tidak ada solusi yang solutif ataupun konsep tentang bagaimana feminisme itu dibentuk, ataupun feminisme yang seperti apa yang terus terang-terangan melanggengkan kapitalisme atau yang bisa melahirkan neoliberalisme itu. Seperti itu. Dan juga bagi saya ketika feminisme itu diarahkan, bisa jadi feminisme itu ketika dia dipandang sebagai subjek bisa dijadikan gerakan baik individual maupun kelompok, bisa melawan kapitalisme itu sendiri, bisa mengikis terhadap penindasan kapitalisme. Namun ketika feminisme itu dikritik sebagai gerakan sosial ataupun gerakan feminis yang produknya adalah seperti wanita karir dan sebagainya, maka wanita itu secara kultural akan dibentuk, akan dikonstruksi sebagai orang yang selalu tertindas, orang yang selalu ada di bawah, maka dia akan menjadi objek dari kapitalisme itu sendiri. Namun ketika didukung feminisme itu, didukung secara dengan pemikiran teori dan juga praktek yang diarahkan untuk bagaimana bisa menjadi subjek, untuk bagaimana bisa keluar dari kungkungan budaya patriarki dan juga kungkungan dari kapitalisme, itu bisa untuk bagaimana merombak, bagaimana keluar dari cengkraman kapitalisme. Bukan malahan bagi saya feminisme itu dijadikan sebagai alat untuk mengukuhkan ataupun melanggengkan kapitalisme seperti apa yang disebutkan oleh Nancy Fraser itu sendiri. Mungkin hanya itu. Bagaimana tanggapan dari materi selaku pemantik feminisme kritis seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ya, dan semoga kita berada dalam lindungannya. Oke, lanjut ke, mungkin ini kayaknya rada-rada overthinking kayaknya. Ya, karena pembahasan aslinya feminis, tapi pemantiknya ya, tapi tidak diragukan sih, kan kayak gitu. Tidak perlu diragukan. Hanya saja memang dari teman-teman yang nimbrung juga membuat kita seolah-olah khas dari feminis itu ndak ada gitu. Soalnya maskulin semua ya kan. Jadi ya semoga kita mendapatkan apa yang nanti bisa kita sekedar jadi sebuah pengetahuan lah, seperti itu. Nah, Nancy Fraser ya Mas. Jadi saya ini mau bertanya Mas, ini maunya Nancy Fraser ini feminisme yang lebih membentuk suatu pola kritis, apa suatu kritis yang diberikan terhadap feminisme? Jadi pertanyaan gini Mas, dari Nancy Fraser ini apakah feminisme yang membuat suatu pola kritikan atau suatu bentuk kritikan terhadap feminisme gitu? Gampangnya lah kayak gitu. Ini bentuk pertanyaan. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Mungkin ya diskusi juga. Karena ya sayangnya ini kekurangan kita pada kesempatan kali ini, kita tidak ada kaum feminisme di situ. Tidak ada wanitanya. Sehingga ketika pembahasan dari tadi glow up dan sebagainya, kita percuma gitu kan. Karena yang terpenting adalah wanita glowing itu wah sempurna emang. Lah iya kan men, manusiawi kok men, wanita glowing yang terbaik emang anjay. Bukan manusiawi, laki-laki. Oke lanjut, dipersilakan ke teman-teman yang lain. Lu kita oleh sekana. Nyambung juga ya Mas pemantik dengan pertanyaan saya sebelumnya itu. Juga nyambung dari pernyataan Mas Romli tadi. Kenapa kok feminisme itu seolah-olah melanggengkan dari adanya kapitalisme itu sendiri? Tuh. Nah, memang hal yang terjadi di kalangan masyarakat kita sendiri, seolah-olah feminisme itu
semakin melanggengkan dari produk kapitalis itu sendiri. Bahkan seolah-olah menjadi produk dari kapitalisme itu sendiri. Contohnya mungkin hal sederhana, tidak jauh apa yang saya analogikan dari pertanyaan saya yang tadi. Perihal bagaimana seorang itu dapat menemukan lowongan pekerjaannya. Karena mungkin hal sepele ini sebenarnya yang masih belum dapat disadari oleh perempuan itu sendiri. Mungkin banyak kita temui ya, entah itu hal sederhana yang berupa hanya menjual paket data, Kita lihat di sekitar sini saja. Yang menjual paket data mungkin, iya, mungkin itu perempuan yang sesuai dengan kriteria yang ada yang tadi saya sebutkan. Karena mungkin di sana itu sendiri pelanggengan dari adanya kapitalisme itu sendiri ada di sana juga. Dapat kita temui di sana. Contohnya, saya mungkin bisa dibilang sebagai pelaku patriarki itu sendiri. Akan merasa senang, akan merasa apa ya? Puas ketika saya itu membeli hal yang mungkin dapat membuat saya itu merasa senang. Bahkan saya sendiri cenderung akan membeli terhadap sebuah konter yang mungkin menawarkan penjualnya itu yang mungkin lebih ramah dan lebih asik untuk dilihat oleh saya. Nah, dari hal tersebut kita jumpai hal bahwa memang dari perempuan itu sendiri itu sebenarnya melanggengkan dari sebuah kapitalisme itu. Jadi bagaimana perempuan itu memiliki kesadaran bahwa memang kita sebagai perempuan harusnya bisa memberikan gerakan-gerakan yang dapat meruntuhkan dari adanya kapitalisme itu sendiri. Namun mungkin karena nomor satu kita perempuan itu tidak memiliki kesadaran hal tersebut, dan nomor dua yaitu karena tuntutan sosial dan ekonomi itu sendiri, Mas. Ya mungkin kita atau yang ada di simposium center ini sekarang merupakan bagian dari patriarki itu sendiri dan melanggengkan terhadap budaya kapitalisme itu sendiri. Itu Mas Ali. Dari beberapa pertanyaan itu semuanya bersangkut pautan ya. Bahkan seakan-akan simpelnya itu kok bisa seorang Nancy Fraser itu mengkritik feminisme, sedangkan dirinya feminisme kan harus sebagai seorang subjek. Oke. Nanti saya jabarkan. Oke. Jadi gini, latar belakang dari seorang Nancy Fraser, dia itu memang sebagai profesor doktor ilmu, seorang profesor doktor filsafat dan politik, ya. Jadi kalau dia itu memandang feminisme tidak hanya sebatas aungan-aungan yang biasa ada di pinggir jalan itu, wajar, karena dia sebagai seorang politikus itu, seorang profesor politik gitu, yang sudah berbicara tentang gerakan di dalamnya. Nah, memang pada hakikatnya yang diinginkan oleh feminisme itu dia menginginkan perempuan itu juga sebagai subjek, jangan dijadikan subjek terus gitu. Nah, tapi Nancy Fraser justru mengkritik juga feminisme sekaligus mengkritik untuk dijadikan sebagai antitesis dari kapitalisme itu sendiri. Makanya saya mengatakan Nancy Fraser itu berani karena mencoba one by one antara feminisme dengan kapitalisme. Tapi sebelum ke sana, Nancy Fraser justru ingin merobohkan bangunan feminisme sebelumnya, ya. Bangunan feminisme sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan lagi.
termasuk diantaranya karena menjadi pelayan neoliberal. Maksudnya apa? Titik tekannya di sini. Yang dikejar oleh perempuan dengan gerakan feminisme-nya itu sebenarnya kan posisi. Iya kan? Bagaimana perempuan itu memiliki posisi di ranah publik sehingga dia juga menjadi subjek. Coba tinggal soundnya yang enggak buat ya. Nah, karena dari situ bentuk dia sebagai seorang pelayan kapitalis atau seorang pelayan neoliberalis, karena pada harusnya sebagai gerakan sosial dia juga harus melihat keadaan sosial, iya kan? Tapi justru feminisme itu selalu hilang dan bias saat sudah memiliki posisi yang disebut sebagai ketidakpedulian pada akhirnya. Kata Nancy Fraser, itu yang dikritik oleh Nancy Fraser. Jadi kendati pun posisi sudah dia dapatkan, jangan lantas lupa dengan orientasi sosial yang dia bangun. Setelah merekonstruksi ulang feminisme ala Nancy Fraser tadi, dia ingin adu one by one dengan kapitalisme. Bangunan yang sudah kokoh berapa ratus tahun sebelumnya yang selalu diorientasikan oleh kita sebagai aliran ekonomi melulu ya. Justru Nancy Fraser itu melihat di belakang itu ada latar belakang yang justru lebih kompleks. Persoalan ekonomi, persoalan agama, persoalan politik, persoalan sosial yang nanti implikasinya, dampak buruknya itu bukan hanya ke perempuan tapi seluruh masyarakat gitu. Itu yang diinginkan oleh Nancy Fraser. Jadi ini autokritik pertama ke feminisme itu sendiri dari gerakan-gerakan yang dibangun, kedua terhadap kapitalisme itu sendiri. Nah, punya Akbar gimana tadi? Dan mohon maaf ya, takut nanti ada miskomunikasi. Kalau feminisme sebelumnya mereka itu memang bisa jadi tidak ada niatan untuk melanggengkan kapitalisme. Tapi kapitalisme memanfaatkan suara perempuan, memanfaatkan apa yang diinginkan perempuan sebagai spirit wajah baru dari kapitalisme yang disebut sebagai neoliberalis. Kan kita sudah sering dijokoki kan, entah itu di ranah politik atau di ranah ekonomi tersendiri, di ranah politik. Misalnya kalau di ranah ekonomi perempuan diberikan posisi, tapi pada akhirnya mereka dijadikan sebagai pelaku economic libido itu. Apa itu economic libido? Itu sebenarnya mengerahkan perempuan secara seksisme itu. Menggunakan yang kelihatannya aduhai untuk menarik kapital gitu loh. Itu kan diperalat gitu loh. Kalau persoalan kok sepertinya serba salah gitu. Ini memang sulitnya kalau berbicara ke feminisme dengan sesama pelaku patriarki gitu loh. Tapi mau gimana lagi, masa saya mau pakai kerudung toh pada akhirnya saya tidak ada nilai estetiknya sama sekali. Malah akan mencederai feminisme itu sendiri. Jadi bukan tanpa saya tidak mau seudon lah. Saya husnudon saja. Feminisme terdahulu mungkin berdasarkan beberapa gelombangnya itu mereka tidak pernah menginginkan bahwasanya mereka menjadi alat penggerak untuk melanggengkan kapitalisme. Tapi kapitalisme itu sebagai gerakan yang selalu bebas, dia akan selalu menemukan cara dimanapun karena tidak terikat dengan norma apapun. Bagi mereka yang penting modal terus bertambah, keuntungan terus melimpah, itu sudah cukup apapun caranya itu. Mungkin itu di saya. In the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ada dua ketakjuban mungkin ya, karena memang Nancy Fraser ini bukan feminis garis mainstream ya. Iya.
Soalnya kalau mau lihat-lihat feminis garis mainstream itu lihat aja di konten-kontennya di Instagram atau YouTube itu konten-kontennya nggak sampah. Ya, karena memang mereka benar seperti yang katanya Nancy Fraser. Mereka secara tidak sadar mungkin, secara tidak sadar justru menjadi seseorang yang mengkampanyekan apa itu istilahnya ya, neoliberalisme dan spirit kapitalisme yang terselubung. Jadi yang menjadi penting dalam pembahasan ini, kita melihat bagaimana Nancy Fraser menggunakan kritiknya, mungkin juga akan nyinggung pertanyaan Romli, kritiknya terhadap feminisme, terhadap inti dari feminisme dulu. Soalnya dia melihat kok feminisme ini sama seperti jalurnya aktivis ya. Ya kan? Kok pola hidupnya mirip-mirip jalurnya aktivis ya. Kita keluar-keluar dulu, baru kita sudah mendapatkan suatu jawaban formal yang sudah dilembagakan udah. Kan gitu ya? Iya kan? Mirip-mirip seperti itu ya. Kayak sampean 98 keluar-keluar sekarang kok jadi pro pemerintahan kan kayak gitu ya. Sama seperti itu. Kok feminisme kok jadi seperti ini gitu ya. Apakah ini spirit feminisme asal gitu. Kayaknya tidak seperti ini, makanya dia mengadakan autokritik. Idealisme feminis harus tetap dijaga. Jadi karena ada idealisme yang menggeser, dia menjadi menimbulkan suatu bentuk autokritik gitu. Karena kalau kita melihat bagaimana feminisme, khususnya konten-konten feminis sekarang lagi marak-maraknya village child free ya. Kita melihat bagaimana problem child free misalnya, banyak lah. Seorang laki-laki nggak ada yang setuju dengan child free, laki-laki normal ya. Laki-laki yang memiliki jiwa ayah nggak akan setuju dengan child free, pun perempuan yang mempunyai jiwa ibu. Selain keduanya, laki-laki hidung belang justru pro terhadap child free. Gimana caranya mereka tapi tidak harus memiliki tanggung jawab untuk menanggung anak. Iya, gampang ya? Kan gitu ya? Dan kita akan melihat bahwa child free ini ada persoalan pilihan. Ya, kita tahu bahwa itu prinsip dasar. Child free itu pilihan, itu prinsip dasar. Tapi kita akan melihat bagaimana kontainer ini, kontainer feminis khususnya akan menggoreng isu ini. Dia akan goreng ini. Child free itu sangat useful ya. 100% kegunaannya untuk orang-orang yang menolak terhadap kelahiran. Dan rata-rata orang-orang yang menolak kelahiran itu bukan orang-orang yang berumah tangga. Orang-orang yang melakukan hubungan tersebut di luar ranah rumah tangga. Kita akan melihat bagaimana pola-pola itu tersebut. Saya bukan orang yang anti child free. Jika child free diasumsikan sebagai pilihan, tidak bisa. Tapi saat orang-orang yang memiliki jiwa ayah dan jiwa ibu, dia tidak akan ada kecondongan untuk ke sana karena memang tidak ada yang lebih menyenangkan daripada seorang anak. Makanya anak itu kan pelipur lara ya. Nah, pertanyaan yang menjadi dasar, bagaimana fenomena child free ini menjadi viral terus kita kembang biakan sampai sekarang, kita akan sadar bagaimana kritik Nancy Fraser itu terhadap konsep kapitalisme. Banyak orang-orang yang pro terhadap fenomena child free itu, alasan dasarnya itu tentang ekonomi. Pasti tentang ekonomi. Dalam hal ini, kita akan kembali kepada persoalan yang dibawa oleh Nancy Fraser terhadap kritikannya yang awal, bahwa kapitalisme, ekonomi ini kan sebenarnya hanya apa itu istilahnya? Ya emperan aja, emperan. Ekonomi dalam kapitalisme itu hanya ruang depan lah yang ditampakkan aja. Sebenarnya makanya saya melihat bahwa masalah kapitalisme, masalah ekonomi itu basis struktur yang menentukan segalanya. Emperan itu tidak menunjukkan bagaimana dapurnya dibangun. Ada apa di dapur sana? Makanya kayak kemarin kalau bicara tentang komedi, Mas gimana caranya depannya mewah, di depannya rumah besar, di belakangnya rumah gubuk, kan seperti itu ya. Nah kita nggak tahu. Nah Nancy Fraser ini mengangkat itu. Jadi saya teringat dengan Profesor Daud Yusuf dulu. Pada saat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia di zamannya Pak Harto. Terus pada sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia itu
ada suatu anggaran terbesar, saya lupa tahun berapa, itu diberikan kepada pembangunan pendidikan. Yang pada saat itu Prof. Daud Yusuf ini agak skeptis lah. Sepertinya pembangunan dalam aspek ekonomi ini sudah tidak lagi bisa menjadi jawaban, katanya Prof. Daud Yusuf pada saat itu. Tapi pada saat itu Pak Harto tidak mengendaki karena memang Prof. Daud itu bukan bagian sampean. Masalah pembangunan ekonomi itu ada tugasnya masing-masing gitu. Karena Prof. Daud Yusuf itu seorang pemikir, seorang filsuf. Kalau kita katakan sekarang. Tapi dia ingin memberikan suatu konsep pembangunan alternatif. Pembangunan yang tidak hanya didasarkan kepada konsep ekonomi semata. Karena ekonomi itu hanya bangunan depan saja. Nah, ada sesuatu yang baik, menarik lah. Kalau baik terlalu membawa ke sesuatu hal yang etis begitu. Sesuatu hal yang menarik. Bagaimana Nancy Fraser mengangkat isu kapitalisme dan menilik bagaimana feminisme ini menjadi salah satu agen penyemarak kapitalisme, salah satunya dengan fenomena child free ini. Kita melihat bahwa kayak apa istilahnya ya, konten-konten ini rata-rata kan dia akan mendukung tentang bagaimana kita harus menjadi wanita karir, bagaimana kita harus menjadi wanita mandiri, bagaimana kita harus menjadi wanita yang harus memiliki pilihan, termasuk pilihan untuk tidak memiliki anak, karena anak itu pertimbangannya berat. Perempuan-perempuan yang child free itu adalah perempuan-perempuan yang belum menghadapi baby blues, tapi sudah memikirkan baby blues. Mereka filsuf baby blues ya. Ya, gitu kan ya. Jadi belum baby blues mereka sudah kepikiran baby blues sehingga mereka belum menikah membicarakan tentang pernikahan, belum memiliki anak sudah membahas sok-sok tahu tentang anak, belum ini. Dan itu pun melalui paradigma yang sangat timpang sekali. Karena memang ada upaya kapitalisme menggiring penguasaan terhadap perempuan. Karena kalau kita tahu, misalnya sumber daya itu dibagi menjadi dua dalam ekonomi ya Mas Ali ya. Kita kan anak ekonomi, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan semuanya, kecuali yang dibatasi oleh pemerintah. Sehingga kapitalisme melalui berbagai macam cara lah. Entah itu masuk membiayai orang untuk masuk ke dalam partai politik tertentu, atau membiayai orang untuk sukses pencalonan kepala daerah tertentu, sehingga dapat mengakses sumber daya alam yang terbatasi tadi. Nah, dalam sumber daya manusia saat dulu, sumber daya manusia yang bisa useful digunakan oleh kapitalisme itu sumber daya manusia dalam aspek yang laki-laki saja, karena perempuan dilindungi di rumahnya masing-masing. Dalam bahasa kita mungkin dilindungi, tapi dalam bahasa feminis itu adalah kungkungan. Ini kan beda paradigma saja. Terserah kita akan menggunakan paradigma yang mana. Cuma karena saya meskipun laki-laki tidak patriarkal, saya juga bersumbu pada bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya. Itu surga yang metafisik Mas. Kalau surga yang jasmani tetap ada di perempuan juga. Makanya perempuan itu adalah sumber daya yang paling dikehendaki oleh kapitalisme. Karena seperti ini, sumber daya yang digunakan di dalam diri laki-laki oleh kapitalisme itu adalah tenaganya. Yang sekarang kita sudah ketahui bahwa kapitalisme sudah mampu mengatasi itu. Kapitalisme sudah bergerak kepada 5.0. Masalah tenaga, kita tidak bersumbu lagi pada laki-laki, kita sudah menggunakan mesin. Cuma ada satu yang tetap tidak bisa digantikan oleh mesin. Bahkan robot seks pun tidak bisa menggantikan itu, yaitu sumber daya manusia perempuan. Kalau kita menggunakan konsep manusia, suatu hal yang bersifat genderistik, ya kan, kalau feminisme kan spiritnya genderisme. Semuanya dibahas tentang laki-laki perempuan, sebenarnya dari laki-laki perempuan. Sampai Nancy Fraser ini menyadarkan bahwa persoalan kita, persoalan manusia, persoalan feminisme, persoalan perempuan, itu tidak hanya persoalan bias gender ini, tapi persoalan market, persoalan pasar. Nah, bagaimana pasar itu mengontrol diri perempuan? Nah, yang menjadi masalah misalnya, saat kita melihat bahwa lokalisasi, mungkin yang akan saya tanyakan lebih kepada lokalisasi. Saya adalah salah satu orang
yang tidak pernah setuju ada lokalisasi secara legal formal. Saya nggak setuju. Mungkin teman-teman akan memberikan beberapa manfaatnya karena ini lebih terorganisir, ini lebih tertata, ini lebih sehingga ini mudah didata, tidak terselubung. Tapi lokalisasi secara legal formal itu merupakan suatu hal legal yang melakukan intimidasi terhadap perempuan. Saya tidak akan membahas efektivitas dan efisiensi dalam perspektif teknokrat dalam membentuk suatu pendataan yang bersifat ini membahas tentang kemanusiaan. Saat suatu pemerintahan melegal formalkan intimidasi terhadap perempuan terutama karena suatu bangsa itu dibangun di atas perempuan. Makanya surga juga ada di atas perempuan. Nggak hanya surga yang metafisik, tapi surga yang ada di dunia ini. Bukan dalam arti yang kesenangan laki-laki, tapi kesenangan anak-anak kita. Nggak ada anak yang senang dengan berdua hidup dengan ayahnya. Nggak ada. Anak itu hanya senang berdua apabila dengan ibunya. Karena ada malpraktik mungkin kalau seorang ayah mengasuh anak itu ada malpraktik pasti. Pasti ada malpraktik. Iya. Bukan ahlinya lah, bukan. Setiap perempuan itu kan profesor bagi anaknya masing-masing. Perempuan itu profesor. Dia menemukan jati diri anak, menemukan ini anak, menemukan kelebihan dan kekurangan anak. Jadi saya melihat bagaimana kritik Nancy Fraser terhadap feminisme kritis ini, khususnya dalam meliput hal yang bersifat legal formal tentang lokalisasi. Jadi saya mendukung. Saya lebih setuju lokalisasi itu memang undercover, gak apa-apa. Jika kita memandang itu suatu hal yang niscaya, suatu keniscayaan, ya gak apa-apa. Tapi saat ada pelegal formalan itu sama seperti pelegalan terhadap intimidasi atas kemanusiaan lebih-lebih terhadap perempuan. Tanggapan dari Mas Banu, lagi-lagi disinggung masalah lokalisasi gitu. Kalau menggunakan persepsi dari Nancy Fraser ya, ada hal yang memang ini harus saya buka-bukaan. Toh sekarang sudah ditutup gitu loh. Misalnya dulu di Surabaya misalnya ada Pompes Al-Fudoli. Maksudnya Doli enggak. Isi sana itu. Iya betul. Dulu itu. Itu termasuk bagian dari lokalisasi yang dilegal formalkan kan. Ternyata setelah kita lihat kenapa kok tidak ditutup gitu. Bahkan itu sampai beberapa pergantian pemimpinan di Jawa Timur ya. Yang sampai menutup itu justru perempuan itu sendiri. Bu Risma kan ya. Nah, memang ini menarik untuk dibahas. Pertama, setelah terkuak, kenapa itu terus dilegal formalkan? Bahkan kalau seandainya kita kaji, karena kita kan negara yang beragama semuanya umatnya ya, itu selalu pasti bertentangan dengan negara manapun, dengan agama manapun. Ternyata setelah dikuak, lokalisasi itu memberi pajak terbesar terhadap negara. Nah, di sini sudah tercium dan sudah pasti itu produk dari kapitalisme. Kenapa? Kenapa saya mengatakan produk kapitalisme? Saat negara melembagakan kapitalisme, maka yang negara pikirkan itu adalah keuntungan negara. Pertama, keuntungan negara. Saat kita tarik terhadap aspek sosial yang diinginkan oleh Nancy Fraser itu, justru kalau bahasanya Mas Bano itu kan intimidasi. Seberangkat di bahasa saya di awal, tidak semuanya berangkat karena kesukarelaan. Itu adalah jalan terakhir yang mereka tempuh ya untuk mendapat upah atau mendapat keuntungan. Bisa dibawa untuk makan kayak misalnya. Dan saya yakin juga bukan kalau tadi masalah keibuan, tidak semua anak itu dan pasti semua anak keberatan sang ibu itu ada di sana. Kalau analisisnya sejauh itu, secara psikologi juga negara akan mempertimbangkan dari hanya sekadar pajak terbesar itu.
Yang itu sebenarnya produk kapital gitu. Nah, terus kalau kita melihat apa yang dilakukan, sebenarnya kalau kita, bukan saya ingin mengagungkan ya, bukan saya mengagungkan, tapi mungkin ini bagian dari contoh dari yang diinginkan seorang feminis yang diinginkan oleh Nancy Fraser gitu. Bisa saja kan Bunda Risma itu tidak menutup karena pajaknya besar. Menambah APBD-nya tinggi, semakin menambah APBD tinggi. Tapi ini mungkin bagian seorang feminis yang diinginkan oleh Nancy Fraser itu. Saat dia memiliki posisi, dia tidak lupa terhadap ketimpangan sosial, dia tetap masih peduli. Keadilan yang dia inginkan itu saat keadilan semua orang itu mencintai pekerjaannya. Saat semua orang itu tidak lagi menjadi alat gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau persoalan seperti yang dagang di luar itu tidak terlembagakan. Nah, itu memang faktor. Oke. Stop keluar. Banu lihat juga. Kemarin dia sakas aku. Oke. Persoalan yang di luar. Oke. Itu mungkin secara kapital, kalau secara kapitalis, dia memang tidak terlembagakan ya. Tidak dimanfaatkan oleh seorang kapitalis. Oleh birokrat atau teknokrat yang kapitalis. Tapi saat dia berangkat sendirian mungkin iya. Tapi bagaimana kalau bahasnya Akbar, dia punya germo itu. Atau mucikari gitu. Bahkan yang kadang mucikarinya atau gemonya itu dia seorang perempuan. Nah, itu justru itu kehilangan kepeduliannya. Karena sebenarnya lagi-lagi perempuan itu memang bagian dari hal yang estetik untuk melanggengkan kapitalisme ya. Hal yang sifatnya estetik untuk melanggengkan kapitalisme. Oke lah, bahkan Mas Bano sampai membawa-bawa teknik bagaimana cara untuk menjadi perempuan karir dan lain sebagainya. Tapi memang kebanyakan mereka yang sudah berkarir, mereka lupa dengan dari mana dia berasal itu. Itu memang yang menjadi autokritik dari Nancy Fraser itu. Yang justru sebenarnya dengan upaya untuk pada hakikatnya, meskipun itu berangkat dari upaya pembebasan, pengangkatan harkat martabat diri seorang perempuan, tapi pada akhirnya orientasinya untuk memperkaya dirinya. Kata kuncinya kan di sana. Kata kuncinya untuk memperkaya dirinya, maka sebenarnya dia itu bagian dari seorang kapitalis. Meskipun kalau secara gerakan itu semangat atau spirit yang diinginkan oleh feminisme awal kan, pada gerakan awal. Tapi dia sebenarnya tidak yang harus dipikirkan juga. Yang kita lihat kapitalisme itu seakan-akan selalu terlembaga kan, di pabrik industri misalnya, di tataran kenegaraan misalnya, itu seakan-akan terlembaga. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh kapitalisme dengan adanya pasar bebas itu menunjukkan bahwasannya sebenarnya kapitalisme itu tidak terlembaga. Dalam artian Akbar bisa menjadi seorang pegiat kapitalis saat dia hanya memikirkan keuntungan pribadinya. Persoalan orang di sekitar mau yang salah atau lain sebagainya tidak. Begitupun dengan gerakan feminis sebelum-sebelumnya. Itu. Mungkin hanya itu dari saya. Ada tanggapan atau lain sebagainya? Jadi sebenarnya seperti ini. Dari beberapa empat kritik yang dibangun oleh Nancy Fraser itu. Nancy Fraser itu sebenarnya menginginkan
gerakan emansipasi, gerakan feminisme itu tetap menepati janji asal muasal dari emansipasi, asal muasal dari feminisme itu lahir, termasuk di dalamnya itu emansipatoris itu, kesetaraan yang diinginkan. Dan kesetaraan itu tidak boleh hanya sebatas bias gender gitu loh. Siapapun yang tidak merasakan kesetaraan, siapapun yang mengalami ketimpangan, maka seorang feminisme itu harus lahir di sana, harus ada di sana. Kedua, yang diinginkan oleh Nancy Fraser itu harus adanya anti neoliberal dan anti androsentris gitu. Bahwa seorang feminisme tidak boleh hanya mau diiming-imingi dengan adanya upah itu loh. Yang dianggap itu semuanya mampu menguatkan kehidupan, yang pada akhirnya justru menciptakan seorang kepribadi baru yang memiliki orientasi terhadap kapitalistik tadi. Dan keempat, Fraser itu menginginkan dari keempat kritiknya itu bahwasanya seorang feminisme harus bisa mengambil peluang bagi feminisme untuk memisahkan hubungan palsu antara kritik terhadap etatisme dan marketisasi gitu loh. Dalam artian bagaimana perempuan itu bisa menciptakan suatu kritik, menciptakan satu pemisahan, dia tidak terbelenggu gitu. Dan keempat, bahwa krisis merupakan kesempatan bagi para feminis itu. Karena kan akhir-akhir ini tuh, neoliberalis itu sudah mulai perlahan runtuh kan dengan lahirnya beberapa sistem perekonomian baru, meskipun itu hanya cover asal, itu hanya cover, tidak keseluruhan dari isi. Yang seharusnya kalau Nancy Fraser itu menginginkan ada yang disebut sebagai pasca sosialis itu. Apa yang dimaksud dengan pasca sosialis Nancy Fraser? Itu adalah keadilan atau kesetaraan yang memang awal janji dari gerakan feminisme itu sendiri. Dan jangan sampai itu hanya karena yang ketimbangan itu laki-laki, justru dia diam itu. Cek, oke. Jadi itu yang diinginkan oleh, harus mampu mengambil kesempatan ini. Sekali lagi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan tadi. Nancy Fraser itu menginginkan bahwasanya feminisme itu jangan hanya lari dan fokus tujuan utamanya itu hanya pada persoalan kebebasan perempuan. Tapi bagaimana perempuan itu sadar bahwasanya dia itu ada di media sosial yang semuanya itu terkontrol oleh keadaan pasar itu. Mungkin hanya itu di saya sekilas. Silahkan, mungkin ada semacam yang menginginkan ada antitesis dari apa yang saya sampaikan. Silahkan bisa lewat komen ya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Mungkin hanya itu di saya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.